Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Khairuddin dari kelas 3A Bisnis Digital. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mendownload SAM, kemudian menginstal dan membuat database serta tabel-tabelnya. Jadi langkah pertama yaitu kalian masuk ke Chrome kalian, kemudian ketikkan Apache Friends. Nah, jadi pilih yang paling atas. Tampilannya sudah seperti ini di SAM Apache ini. Kemudian pilih download. Nah, di sini sesuaikan dengan perangkat kalian. Nah, karena saya sudah mendownloadnya dan sudah menginstalnya, jadi saya akan langsung ke SAM-nya. Jadi untuk menginstal SAM ini sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi nggak ada yang berbeda, semuanya sama, diinstal kemudian ikuti perintahnya. Baik, langsung ke SAM-nya. Nah, ini tampilan awal untuk SAM control panelnya. Jadi langkah pertama langsung saja kita untuk Apache ini dan MySQL itu kalian start. Apache di start, kemudian MySQL nya di start. Jika kedua ini sudah statusnya running, jika statusnya sudah running, kalian langsung saja buka Chrome lagi, buka Chrome dan ketik localhost php my admin ini kalian ketik localhost php my admin. Nah, ini adalah, nah jika kalian sudah mengetik localhost php my admin, nah tampilan depan dari localhost ini ya ini. Jadi langkah selanjutnya untuk membuat database, kalian bisa mengetik ini, mencet basis data ini, kemudian tuliskan nama database yang ingin kalian buat. Tapi saya ingin menggunakan dengan query, jadi kita ke SQL. Nah, di sini kalian langsung saja ketikkan create database, kemudian nama dari database-nya. Saya ingin membuat akademik, kemudian sama. Nah, ini cara untuk membuat database-nya. Jadi langsung kalian kirim. Berhubung saya sudah membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, ini dari database yang saya buat yaitu akademik. Langkah selanjutnya saya akan membuat tabel dari database yang saya buat ini. Nah, saya akan membuat dua tabel, yaitu tabel mata kuliah dan mahasiswa. Jadi masuk ke SQL, saya akan membuat tabel untuk mata kuliah. Pertama langsung saja create tabel, kemudian nama tabelnya. Pertama, mata kuliah. Isi dari tabel ini saya akan memasukkan yaitu kode mata kuliah, terus ini varchar 10, dan ini sebagai primary key. Nanti yang paling atas tuh yang ini, nanti primary key, koma. Yang kedua, saya akan membuat nama mata kuliah sama varchar ini 25, koma. Kemudian saya akan masukkan SKS. Dan nah, ini
tabel mata kuliah yang saya akan buat. Jadi kalau sudah kita mengetik seperti ini, langsung saja kita kirim. Nah, untuk tabel mata kuliah sudah saya buat, yang hasilnya yang ada di samping ini. Langkah selanjutnya saya akan membuat tabel mahasiswa, sama seperti tadi, ke akademik, ke SQL, buat tabel baru lagi, create tabel apa selanjutnya, yaitu mahasiswa. Saya akan memasukkan NIM, varchar lagi, varchar 10. Ini juga akan menjadi primary key. Nah, selanjutnya udah pasti nama, varchar 25, koma lagi, kemudian program studi, juga varchar 25. Selanjutnya saya akan menambahkan tempat lahir, tanggal lahir. Nah, jadi kita menggunakan alter table, namanya mahasiswa, yaitu kolom tempat lahir, kemudian varchar 15, koma, selanjutnya add lagi tanggal lahir, ini menggunakan date. Nah, ini isi dari tabel mahasiswa yang saya buat. Langkah selanjutnya sama, kita kirim. Nah, jadi saya sudah membuat dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Langkah selanjutnya saya akan mengisi isi dari tabel-tabel ini. Nah, ini saya akan mengisi tabel-tabel ini sama dengan menggunakan query. Jadi pertama saya akan memasukkan isi dari tabel mata kuliah, sama mata kuliah, kemudian SQL. Nah, di sini ini boleh dihapus. Jadi yang pertama yaitu NIM. Yang pertama yang paling penting yaitu kita harus masukkan insert into, terus mata kuliah, kemudian kode MK, koma, ini isi dari tabel mata kuliah ya, nama, kemudian MK lagi, kemudian SKS. Terakhir ketikkan values. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kode mata kuliah, nama, dan SKS nya. Pertama buka kurung, kemudian tanda petik, kita tulis mata kuliah 1, tanda petik lagi, koma, kemudian tanda petik lagi, kita kasih basis data, koma, tanda petik, terus koma, SKS nya 3, baru tutup kurung lagi, sama seperti ini. Dikasih koma yang terakhir. Nah, selanjutnya lagi, biar simpel kita salin saja. Kita akan membuat 5 mata kuliah.
lagi. Nah, tinggal kita edit saja. Basis data, kemarin sini ada kita manajemen, kemudian ada akuntansi, kemudian programan, sama apa ya, jaringan komputer boleh. Baik, yang terakhir kita titik koma. Nah, saya sudah membuat isi dari tabel mata kuliah, insert into mata kuliah, kemudian sama seperti tadi kita kirim. Nah, saya sudah melakukan pengisian dari tabel mata kuliah. Selanjutnya untuk tabel mahasiswa, sama seperti tadi mahasiswa, kemudian SQL boleh dihapus. Sama seperti tadi kita klik insert into, kemudian mahasiswa buka kurung, isinya NIM, nama, program studi, kemudian tempat lahir, koma lagi, tanggal lahir, kemudian tutup kurung, dan terakhir jangan lupa values. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi, buka kurung, kemudian tanda petik, kita tulis name-nya, terus tanda petik lagi, kemudian koma, baru nama. Sebelum nama tanda petik lagi ya, nama, tanda petik lagi, koma, kemudian program studi, tanda petik lagi, tanda petik, kemudian koma, kemudian tanda petik lagi, tempat lahir, tanda petik, koma, kemudian tanggal lahir. Dari 12 dari tahun dulu ya, 4, 10, kemudian tutup kurung, koma. Saya akan membuat 5 lagi, 5 nama mahasiswa. Oke, untuk ini kita sembarang aja ya, 0 Baik, ini saya sudah membuat isi dari tabel mahasiswa.
sebentar, ketik akhir kita rapikan. Ketik akhir. Sana di mana ketik akhir? Oh, di sini. Iya. Nah, lupa untuk di source-nya awal dan akhir dari satu kata itu diberi tanda petik ya. Nah, oke, jadi saya sudah membuat isi dari tabel mahasiswa. Langsung saja kita kirim. Baik, saya sudah membuat database akademik, kemudian tabel mahasiswa, mata kuliah juga, dan isinya. Kemudian sekarang kita melihat hasilnya. Ini adalah database mahasiswa yang sudah saya buat. Kalau pengen diedit untuk diubah bisa, tinggal klik ini saja, klik diubah, tinggal diubah. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada kesalahan nggak usah diubah. Nah, ini database mahasiswa yang saya buat, kemudian ini strukturnya. Nah, name sebagai primary key, baik, mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sharing, cara-cara dari download SAM, kemudian mengaktifkannya, kemudian masuk ke localhost phpMyAdmin, kemudian membuat database, terus tabelnya menggunakan query ya, ini ya. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.